Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajar Firdaus dari kelas IF 18D. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat tentang memori. Pertama, ada pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap. Di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Di sini ada macam-macam memori internal. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data juga akan terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Kemudian ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor pastinya. SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis DRAM, memori komputer dinamis, yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Kemudian ada CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logikal digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimansar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Yang ketujuh ada DIMM, Dual Inline Memory Module. Terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 0 MHz PC 100 dan 133 MHz PC 133 IMM 106.
Selanjutnya ada cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna untuk memproses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kerja kita meningkat. Selanjutnya ada fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah yang pertama menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya ada karakteristik memori. Yang pertama adalah lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik primer ataupun utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Selanjutnya ada kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga ada satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, suatu satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Selanjutnya ada kinerja memori. Waktu akses atau access time. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis, read atau write. Waktu siklus. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data dibaca secara destruktif. Laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.